Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dito, selaku moderator di dalam sesi diskusi kelompok A. Sesi diskusi ini akan membahas mengenai perencanaan strategis di dalam lembaga pendidikan. Sebelumnya, semakin berkembangnya dunia, permasalahan manusia semakin kompleks. Manusia pada dasarnya tidak dapat sendiri di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan membentuk suatu kelompok yang kemudian disebut organisasi. Selanjutnya, di dalam keberlangsungan setiap organisasi, pastilah membutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan strategis dilakukan di sebagian besar organisasi menengah hingga besar, baik di sektor publik maupun swasta. Tidak berlama-lama, sesi diskusi ini akan kita mulai dengan suatu pertanyaan, mengapa perencanaan bisnis strategis juga diperlukan di dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kepada rekan-rekan mahasiswa, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya terkait pertanyaan tersebut. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rido Rifki. Menurut saya, perencanaan bisnis strategis itu penting di dalam suatu organisasi, khususnya di dalam suatu lembaga pendidikan. Karena dengan adanya perencanaan, suatu lembaga pendidikan dapat memutuskan sebelumnya mengenai apa yang harus dilakukan, di mana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya untuk mencapai suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya perencanaan bisnis strategis, kegagalan-kegagalan yang ada diharapkan dapat diminimalisir. Karena perencanaan diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat meningkatkan kegagalan, seperti misalnya riset pasar yang tidak memadai dan juga perekrutan anggota staf yang masih belum optimal. Selanjutnya, di dalam konteks strategis, lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan rencana-rencana strategisnya guna memastikan keberlangsungan hidup lembaganya. Oleh sebab itu, pada umumnya, di setiap lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan di dalam visi dan misinya. Contoh yang dapat kita lihat dari fenomena tersebut, di dalam Universitas Brawijaya, UB, memiliki visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri berbasis kebudayaan atau budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika kita mengacu ke Universitas Negeri Malang atau UM, mereka memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Dengan demikian, perencanaan strategis yang dibutuhkan oleh UB ataupun UM pastinya akan berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh sebab itu, perencanaan strategis di dalam suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup lembaga pendidikan itu sendiri dan juga untuk pencapaian visi dan misi dari setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Kayla, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih moderator, perkenalkan saya Kayla. Dari pendapat Rido, saya setuju apabila perencanaan bisnis strategi sangat diperlukan di dalam pendidikan, khususnya di dalam pendidikan tinggi, karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, dapat menghindari kegagalan dalam beberapa penyebab, salah satunya ialah riset pasar yang tidak memadai. Dengan merencanakan bisnis strategis dapat menghindari hal tersebut dalam organisasi. Dan yang kedua, dapat meraih keberhasilan. Dengan perencanaan bisnis strategis yang tepat dapat membantu organisasi dalam mencapai kesuksesan. Dan yang ketiga, mengkoordinasi organisasi dengan baik. Dengan adanya perencanaan bisnis strategis dapat digunakan sebagai saluran komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Dan yang keempat, komitmen internal yang sangat tinggi. Dalam proses perencanaan bisnis strategis untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan perlu mempertimbangkan semua pandangan anggota organisasi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pemasukan. Contohnya Renstra Bisnis UNESA yang memiliki tujuan menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien dengan mewujudkan iklim akademik yang humanis, manajemen kelembagaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan untuk menjamin kualitas pelaksana tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Sedangkan Renstra Bisnis Universitas Jember sangatlah berbeda, yaitu memiliki tujuan untuk mewujudkan budaya kerja yang unggul dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jelas saja output yang dihasilkan antara UNESA dan Universitas Jember pasti akan berbeda juga.
Oleh karena itu, perencanaan bisnis strategis sangat penting dalam meraih keberhasilan tujuan organisasi dan mampu menghindari kegagalan. Terima kasih kepada Rido dan Kayla terkait tanggapannya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi yang kedua dengan sebuah pertanyaan mengenai analisis SWOT. Apakah analisis SWOT bersifat penting di dalam proses penyusunan suatu perencanaan bisnis strategis? Kepada rekan mahasiswa yang akan menanggapinya, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih moderator, perkenalkan nama saya Diana Manzili Rahma. Menurut saya, analisis SWOT bersifat penting dalam perencanaan bisnis strategi. Karena dalam perencanaan bisnis strategi harus dilakukan dengan pemahaman penuh tentang posisi seseorang dan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu, dengan melakukan analisis SWOT, maka dapat mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada, sehingga kita bisa memanfaatkan dan mengantisipasi hal yang akan terjadi. Selanjutnya, analisis SWOT sebagai faktor untuk mengidentifikasi atau merumuskan perencanaan strategi. Selain itu, juga membantu untuk menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan. Jika analisis SWOT tidak ada, maka organisasi atau perusahaan tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Dalam analisis SWOT dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Yang pertama yaitu penilaian internal. Penilaian yang dilakukan secara sistematis dan jujur, di mana penilaian tidak melebih-lebihkan kekuatan dan mengecilkan kelemahan. Cakupan dalam penilaian internal ini meliputi kualitas staf akademik, peralatan, tempat tinggal siswa, tampilan dan tata letak kampus, serta posisi keuangan. Selanjutnya yaitu penilaian eksternal, bertujuan untuk meninjau lingkungan yang beroperasi untuk mengidentifikasi peluang serta menghindari ancaman. Sehingga dari hasil analisis dengan penilaian internal meliputi kekuatan dan juga kelemahan, serta penilaian eksternal meliputi peluang dan juga ancaman, maka dapat dirumuskan beberapa strategi, yang dimana analisis SWOT bersifat penting dalam perencanaan bisnis strategi. Contohnya dalam Renstra Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, di mana dalam penyusunan perencanaan strategi menggunakan analisis SWOT. Selain untuk penyusunan perencanaan, strategi analisis SWOT juga digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan internal serta peluang dan juga ancaman dari eksternal. Analisis SWOT yang dilakukan seperti menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan atau ancaman pada bidang kerja utama di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yakni kinerja bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, serta tata kelola kelembagaan dan kerjasama. Dalam hal ini, analisis SWOT dilakukan dengan cara membandingkan target capaian pada periode sebelumnya dengan program kerja yang terrealisasi. Selain itu, masukan dari para dosen juga menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oleh karena itu, menggunakan analisis SWOT dengan menggunakan penilaian internal dan juga eksternal seperti analisis SWOT untuk kinerja bidang pendidikan bersifat penting bagi perencanaan bisnis strategi. Baik, terima kasih kepada rekan mahasiswa yang telah memberikan tanggapannya terkait pentingnya analisis SWOT di dalam perencanaan strategis. Selanjutnya di pertanyaan yang ketiga, terdapat pertanyaan mengenai mengapa dibutuhkan strategi untuk mengidentifikasi metode penyampaian kurikulum di dalam pendidikan tinggi. Kepada rekan mahasiswa, saya persilakan memberikan tanggapannya kembali. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Khofifa. Di sini saya anggota dari kelompok 2 dan saya akan menyampaikan pendapat saya terkait pertanyaan tersebut. Menurut saya, untuk mengidentifikasi metode penyampaian kurikulum dibutuhkan sebuah strategi dengan memperhatikan beberapa hal.
Pada literatur yang saya baca, yaitu buku Ajar Pengembangan Kurikulum, menjelaskan bahwasannya seorang kurikulum developer atau pengembang kurikulum membentuk suatu kegiatan penyusunan kurikulum yang nantinya akan menghasilkan bahan ajar dan juga acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, literatur lain yang saya baca pada buku Analisis Pengembangan Kurikulum dan juga Pembelajaran karya Kristiawan menjelaskan bahwasannya landasan dari dibentuknya kurikulum tersebut nantinya akan membentuk suatu komponen-komponen yang saling berintegrasi untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkompetensi sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, Kristiawan juga menyampaikan bahwa suatu kurikulum pada dasarnya merupakan suatu rencana untuk pendidikan peserta didik selama mereka belajar, yang dimana suatu kualitas dari dokumen kurikulum ini menjadi faktor penilaian akhir dari kurikulum tersebut. Selain itu, untuk menguji seberapa bagus kurikulum, maka dapat dilakukan dengan penilaian pada bagaimana kurikulum tersebut dapat berfungsi di dalam situasi kehidupan. Dalam penyampaian Kristiawan ini, strategi yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dari penyampaian kurikulum dapat juga dengan melihat apa saja prinsip dari pengembangan kurikulum. Contohnya seperti mengidentifikasi prinsip relevansi, kemudian prinsip fleksibilitas, kemudian prinsip kontinuitas, kemudian prinsip efektivitas, dan juga prinsip efisiensi. Pada penjelasan Prole tentang metode penyampaian kurikulum, ini membutuhkan beberapa strategi untuk mengidentifikasi keseimbangan guna menempatkan pada metode penyampaian kurikulum yang berbeda di sektor pendidikan tinggi. Contohnya seperti adanya pembelajaran berbasis kampus tradisional, kemudian pembelajaran jarak jauh berupa e-learning, dan lain sebagainya. Pada penjelasan Prole ini yang menyebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh dapat berupa e-learning ini dapat dikaitkan dengan case penerapan kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana pembentukan kurikulum ini melihat adanya perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional yang tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia, namun bergeser mengarah pada pendidikan menjadi komoditas karena lebih menekankan penguasaan ipteks yang sifatnya pragmatis dan materialis. Dalam penyusunan kurikulum Merdeka ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan dilandasi oleh fondasi yang kuat dan memperhatikan beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dari penyusunan dan pelaksanaan dari kurikulum ini. Selain itu, pada kurikulum ini juga memperhatikan hal penting lainnya, contohnya seperti pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Untuk evaluasi dari kurikulum ini sendiri berdasarkan pada SN Dikti yang dinyatakan bahwasannya SKL atau CPL ini sendiri merupakan singkatan dari capaian pembelajaran lulusan yang menjadi acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian, kurikulum pendidikan tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN Dikti ini sesungguhnya telah menggunakan pendekatan outcome based education atau yang biasanya disingkat dengan OBE. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu strategi yang sangat mendukung pembentukan kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin sekian penjelasan penyampaian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nur Kofifa terkait tanggapannya. Selanjutnya kita akan beralih terhadap suatu pertanyaan mengenai mengapa sebuah organisasi perlu menguji kelayakan sumber daya di dalam mengevaluasi suatu perencanaan strategis.
Kepada rekan-rekan mahasiswa yang akan menanggapi pertanyaan tersebut, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Karisma Nuri Silvi. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan mengenai mengapa perlu menguji kelayakan sumber daya dalam mengevaluasi strategi. Baik, melalui analisis kelayakan sumber daya dalam mengevaluasi strategi, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Uji kelayakan sumber daya merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, uji kelayakan sumber daya juga bisa meningkatkan peluang perusahaan. Jadi, pebisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan uji kelayakan sumber daya. Terima kasih kepada Karisma terkait tanggapannya. Selanjutnya kepada Egalita, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Egalita Azamura Merdiana. Saya setuju dengan pendapat Karisma bahwa melalui analisis kelayakan sumber daya dalam mengevaluasi strategi, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Strategi harus layak baik dalam hal mencapai tujuan strategis dan dalam hal sumber daya. Yang terakhir termasuk sumber daya manusia, aset tetap, dan persediaan spesialis dan keuangan. Nah, beberapa faktor yang dapat mengakibatkan strategi tidak layak sumber daya adalah yang pertama, tidak tersedianya sumber daya manusia tertentu. Yang kedua, aset tetap dan perlengkapan khusus tidak dapat diperoleh. Yang ketiga, seluruh strategi tidak sehat secara finansial. Yang keempat, sumber daya yang berlebihan tidak dapat dibuang. Nah, meskipun keuangan bukan satu-satunya sumber daya yang harus dipertimbangkan, itu mungkin yang paling kritis. Aspek kelayakan sumber daya ini dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Contoh kasusnya, yaitu Departemen Akademik merupakan departemen akademik yang bertugas membantu dan memperlancar jalannya proses bisnis sebuah universitas. Tugas utama Departemen Akademik adalah memberikan layanan administrasi dan informasi akademik secara bertanggung jawab, tepat, cepat, dan akurat. Untuk melaksanakan tugasnya, Departemen Akademik membangun suatu sistem informasi yang dapat menunjang lancarnya tugas pokok dari Departemen Akademik. Namun, saat dilakukan evaluasi strategi, dilakukannya uji kelayakan sumber daya, Departemen Akademik ini memiliki kendala dalam mengelola layanan akademik. Agar sistem informasi yang dikembangkan ini dapat mengatasi kendala tersebut, sesuai dengan visi, dan tujuan organisasi, maka dibangun perencanaan strategis di Departemen Akademik yang berfokus pada pembuatan model rencana strategis sistem informasi dengan menggunakan tahap penelitian The Planning Process by Anita Cassidy. Pembuatan model rencana strategis sistem informasi ini digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Kemampuan tersebut terkait langsung dengan bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi, dan kebijakan organisasi yang tepat dengan berfokus pada pembuatan model rencana strategi sistem informasi ini. Terima kasih kepada Karisma dan juga Egalita terkait pendapatnya mengenai pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan lain, yaitu mengapa dibutuhkan strategi di dalam pendanaan suatu pendidikan tinggi. Kepada Sohiba, saya persilakan memberikan tanggapannya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sohiba Nur Fauzia akan menanggapi pertanyaan terkait mengapa dibutuhkan strategi dalam pendanaan pendidikan tinggi. Menurut saya, strategi pendanaan dibutuhkan untuk mengetahui sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai perkembangan di masa depan dan mengetahui berbagai resiko yang melekat pada sumber daya yang berbeda. Misalnya, sumber dana melalui pinjaman akan menimbulkan risiko peningkatan biaya karena kenaikan suku bunga, sedangkan sumber dana hibah bebas dari risiko. Salah satu strategi pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia adalah penggunaan dana abadi pendidikan. Indonesia menggunakan dana abadi sebagai strategi mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia berkelas dunia. Pemerintah melalui Kemendikbudristek berkolaborasi dengan LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan telah meluncurkan dana abadi perguruan tinggi. Dana abadi ini diberikan kepada PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum secara bertahap untuk meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian hingga menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
PTNBH dinilai lebih fleksibel dari sisi pengelolaan anggaran. Untuk masuk dalam pemeringkatan kelas dunia, ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Nah, melalui pemberian dana abadi itu, perguruan tinggi ini diharapkan PTNBH bisa membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan indikator tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sohibah yang telah memberikan responnya mengenai hal tersebut. Beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pendanaan atau keuangan dapat berkontribusi di dalam perencanaan strategis. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan respon pendapatnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Uci Ananda Putri. Di sini saya menanggapi pertanyaan bagaimana pendanaan atau keuangan berkontribusi dalam perencanaan strategis. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Paul dalam perencanaan bisnis strategis dimensi keuangan, bahwa fungsi keuangan memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi rencana strategis di perguruan tinggi. Menurut saya, hal tersebut sangatlah benar, dikarenakan keuangan atau pendanaan dapat berfungsi untuk memastikan rencana layak secara finansial. Namun, terdapat salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis di perguruan tinggi, yaitu memperkuat sumber daya keuangan. Lalu, bagaimanakah langkah atau tindakan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi? Menurut Jurnal Analisis Keuangan Strategis untuk Perguruan Tinggi oleh Fred Fraser yang saya temukan, ada beberapa langkah atau tindakan dalam memperkuat sumber daya keuangan yang meliputi 1. Memperluas sumber daya fiskal yang konsisten dengan misi perguruan tinggi. 2. Melakukan perbandingan yang ketat dan berkelanjutan dari kinerja akademik, keuangan, dan operasional terhadap serangkaian institusi rekan dan calon yang cermat dan konsisten. 3. Rekayasa ulang kebijakan dan proses administratif dan birokrasi untuk menghilangkan pemborosan dan duplikasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan model alokasi anggaran dan sumber daya yang strategis dan menghargai kemajuan menuju tujuan dan prioritas yang telah. Baik, terima kasih Uci terkait tanggapannya. Selanjutnya, kepada Vika Amanda, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya juga terkait pertanyaan tersebut. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Vika Amanda Serli Maharani. Di sini saya menambahi tanggapan dari rekan saya saudara Uci Ananda Putri mengenai pertanyaan bagaimana pendanaan atau keuangan berkontribusi dalam perencanaan strategis. Dalam sebuah perencanaan strategis, pendanaan juga memiliki fungsi yang krusial. Selain untuk memastikan rencana layak secara finansial, juga berperan dalam pengelola keuangan itu sendiri dengan memperhatikan aspek penganggaran agar setiap rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan nominal yang telah diputuskan. Penganggaran merupakan rencana strategis yang dinyatakan dalam bentuk angka. Agar kualitas pendidikan dapat meningkat, maka diperlukan perhatian alokasi anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Contoh studi kasusnya, pada kenyataannya pendanaan atau keuangan tidak selalu memiliki pengaruh kontribusi yang signifikan terhadap perencanaan strategis, tetapi sebaliknya, perencanaan strategis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Seperti yang dapat kita ambil contoh dalam penelitian pengaruh perencanaan strategis dan anggaran terhadap kinerja keuangan oleh Harold Moody, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia. Melalui pengumpulan data dan interpretasi deskriptif setiap variabel, korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat, koefisien determinasi dan uji signifikasi pada sekolah atau perguruan Advent di Bandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisiensi memiliki hubungan yang positif dan sedang antara perencanaan strategis dan penganggaran terhadap kinerja keuangan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Uci dan Vika terkait tanggapannya. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu apakah model alokasi sumber daya itu dan adakah suatu aspek kunci dari model alokasi sumber daya? Kepada rekan mahasiswa yang akan memberikan tanggapannya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Johara atas tanggapannya.
Beranjak ke sesi selanjutnya yaitu mengapa model penetapan biaya disebut sebagai kunci dari analisis di dalam memproduksi informasi tentang kinerja keuangan saat ini. Kepada rekan mahasiswa yang akan memberikan tanggapannya, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Mauluddin. Menurut saya dari model tersebut maka akan membagi biaya pada departemen pusat kepada departemen akademik dengan menggunakan biaya tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya jumlah staf atau ruang, dan kemudian akan memisahkan setiap elemen biaya departemen atas biaya individu. Dengan demikian, dampak yang diperoleh yaitu perubahan yang terjadi mengenai atribusi biaya atau tingkat biaya dan aktivitas dapat dengan mudah serta dilihat dengan menggunakan model seperti itu. Contohnya yaitu seperti penetapan biaya pendidikan di Institut Teknologi DEL yang dilakukan perumusan penetapan biaya oleh Rektor Institut Teknologi DEL, yaitu berisi tentang nomor 1 menetapkan biaya pangkal pendidikan atau BPP yaitu biaya tetap. Kedua, biaya pembangunan yaitu sumbangan yang dinilai ditentukan berdasarkan kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP yaitu biaya tetap per semester. Dan yang terakhir yaitu biaya satuan lainnya atau disebut juga dengan BSL yaitu biaya yang tidak tetap, yaitu termasuk biaya makan, perlengkapan mahasiswa atau asrama, biaya wisuda, pendaftaran mahasiswa baru, dan biaya lain yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rifan terkait tanggapannya. Selanjutnya, terdapat suatu pertanyaan mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi di dalam menjaga kelangsungan pendanaannya. Kepada rekan mahasiswa yang akan memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Arzeti Bilbina Husaini. Menurut saya, sumber pendanaan perguruan tinggi berbeda dengan sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Sumber pendanaan bagi perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi yang telah berstatus PTNBH, memiliki sumber pendanaan yang lebih beragam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 2, menjelaskan bahwa sumber-sumber pendanaan PTNBH dibagi menjadi dua, yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber yang berasal dari selain APBN terdiri dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau pinjaman. Dengan beragamnya sumber pendanaan bagi PTNBH ini dapat menjadi cara dalam menjaga keberlangsungan pendanaan perguruan tinggi. Mengapa? Karena perguruan tinggi tidak harus selalu bergantung pada bantuan pendanaan dari pemerintah, namun mereka dapat melakukan usaha-usaha lain. Selain itu, beragam pembiayaan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi. Nah, contohnya itu ada pada Universitas Brawijaya terdapat beberapa unit usaha non-akademik seperti UB Guest House, Gria Brawijaya, UB Kantin, UB Sport Center, UB Press, UB Cafe, dan UB Merch and Creative, yang mana dikelola badan usaha non-akademik atau BUNA UB yang bertujuan untuk menghasilkan sumber pembiayaan dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih kepada Arzeti atas pendapatnya. Kita akan beralih lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa pendidikan tinggi memerlukan pengembangan model perencanaan keuangan untuk jangka panjang. Kepada rekan mahasiswa, saya persilakan memberikan pendapatnya terkait pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ilma Dinia Nurlaili. Menurut saya, setiap pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan analisis keuangan dari rencana bisnis strategis mereka di masa depan. Pendidikan tinggi perlu mengembangkan model perencanaan keuangan yang lebih canggih daripada yang digunakan sebelumnya, dikarenakan model keuangan tersebut dapat menilai implikasi keuangan dari sejumlah besar skenario perencanaan yang berbeda.
dengan menjawab pertanyaan bagaimana jika dalam mengevaluasi rencana bisnis strategis, model tersebut dapat memperhitungkan beragam faktor dan asumsi serta menilai implikasi keuangannya. Setelah dibangun model perencanaan keuangan tersebut, dapat digunakan untuk menilai dampak keuangan dari perubahan asumsi perencanaan. Contohnya di Universitas Brawijaya sendiri, arah pengembangan jangka panjang ditujukan untuk mencapai sustainabilitas keuangan yang terjamin. Universitas Brawijaya dituntut untuk mampu meningkatkan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari selain mahasiswa dan subsidi pemerintah. Dalam rencana pengembangan 5 tahun ke depan, terdapat arah kebijakan yang menjadi platform penyusunan arsitektur keuangan UB atau yang disingkat menjadi ARSKUB. Proses penetapan target anggaran dan alokasi anggaran belanja di setiap tahun anggaran dalam bentuk kebijakan umum anggaran atau yang disingkat KUAUB. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilman Dinia atas tanggapannya mengenai hal tersebut. Selanjutnya kita akan beranjak ke pertanyaan penutup, yaitu bagaimana model penetapan biaya pada perguruan tinggi dalam perencanaan bisnis strategis. Kepada rekan mahasiswa yang akan memberikan tanggapannya terkait pertanyaan tersebut, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hasna Putri Suryanto. Menurut saya, model penetapan biaya pada perguruan tinggi dalam perencanaan bisnis strategis yaitu dengan menggunakan pertimbangan biaya atau cost based pricing dan pertimbangan value dari pelanggan atau value based pricing. Pengukuran unit cost menggunakan TD/ABC diharapkan memberikan hasil perhitungan yang lebih akurat dalam menggambarkan biaya yang sebenarnya dikonsumsi oleh program studi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan value based dari mahasiswa memberikan gambaran yang wajar terhadap harga yang ingin dan sanggup mereka bayar. Nilai value based juga berarti sebagai nilai keuntungan yang paling memungkinkan untuk mengambil keuntungan. Kombinasi dari kedua metode cost based dan value based memberikan strategi harga yang lebih wajar dan aman bagi perusahaan. Artinya nilai ini dihubungkan dengan potensi penerimaan mahasiswa yang lebih baik karena harga yang ditetapkan lebih mencerminkan nilai yang ingin dibayar oleh calon mahasiswa. Sehingga harga ini memungkinkan memiliki nilai daya saing. Contohnya yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia berperan dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Dengan adanya subsidi silang dari mahasiswa yang memiliki kemampuan yang lebih, UPI dapat menetapkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan universitas negeri lain, sehingga pendidikan yang lebih tinggi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Salah satu strategi UPI dalam penetapan biaya bagi mahasiswa yaitu dengan menetapkan tarif dana pengembangan lembaga atau DPL bagi mahasiswa jalur ujian masuk atau UM UPI. Hal ini tentu saja dapat membantu mahasiswa lain, sehingga biaya yang dikenakan lebih rendah. Dana DPL ditujukan untuk mengembangkan lembaga sehingga semua mahasiswa dapat menikmati layanan yang maksimal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing di dunia global. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salsa atas tanggapannya terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut juga sekaligus mengakhiri sesi diskusi ini. Kesimpulan yang saya dapat berikan terhadap sesi diskusi kelompok A ini ialah lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk mengembangkan rencana-rencana strategisnya guna memastikan kelangsungan hidup lembaganya. Perencanaan bisnis strategis juga diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat meningkatkan kegagalan, seperti riset pasar yang tidak memadai dan kegiatan perekrutan anggota yang masih belum optimal. Tidak lupa di dalam perencanaan bisnis strategis, pendanaan memiliki fungsi yang krusial untuk memastikan rencana yang layak secara finansial. Selain itu, hadirnya analisis kelayakan sumber daya di dalam mengevaluasi strategi membuat program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya analisis SWOT di dalam suatu perencanaan bisnis strategis dan hal ini bersifat penting agar dapat mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan,
peluang, serta ancaman yang ada sehingga kita bisa memanfaatkan dan mengantisipasi hal yang akan terjadi. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya Dito selaku moderator diskusi undur diri. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan tanggapannya dan juga mendengarkan sesi diskusi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.